Betul. Yes, dan tentunya di Best of Five series kita langsung akan masuk ke dalam game yang pertama antara Burn Express versus Blacklist International di babak semifinal. Dan tentunya pressure di kedua belah negara ini. Apalagi terutama untuk Burn Express ya sebagai tuan rumah. Dan D7 akan bermain cukup agresif, hanya ngepok aja ke arah seorang Omaya Venus. Dan ATM udah mulai terlihat mencoba untuk mengganggu ke area jungle yang dimiliki oleh Blacklist International. Dan menarik sekali melihat Oyama Venus bermain damage ya. Karena kalau dijadiin utility sebenarnya bisa. Dan gue udah coba juga seperti Ice Queen dan Glowing. Itu bisa dan wah ada satu gangguan dari ATM. Tapi nggak ada masalah, masih bisa di-secure oleh Wise. Iya, tapi pergerakan dari seorang Edward juga udah mulai kelihatan. Jadi nggak akan terlalu mengambil resiko yang cukup jauh dari ATM. Bakal mundur saja, berpindah ke area mid kali ini. Masih butuh level 4 tentunya untuk Yu dan juga untuk seorang Siket. Sebelum Turtle dimulai tentunya kita akan melihat Wise sudah mulai memberikan pressure kembali ke arah seorang ATM. Dan di mana Edward harusnya ini XP-nya kuat banget sih untuk dia ngasih efek CC juga ke arah seorang ATM. Tapi permasalahannya lagi-lagi zoning masih akan dilakukan oleh Blacklist. Nggak dikasih kesempatan untuk recall bahkan ATM ya. Ya dan turtle pertama kuat banget juga dari Terus Blacklist ya. ya. Karena ada Akai yang kita tahu lah. Dia punya heavy spin, secure objektif. Ya. Walaupun dari Cema juga ya masih ada potensi juga dia bisa pakai Oppression Red untuk retributionnya, tambahan damage. Ya let's see lah nanti fightnya seperti apa setup dari teman-teman ya. Ya, karena mereka butuh waktu juga sebenarnya untuk Burn Express. Dan untuk sementara waktu memang XP setup ini yang bakal dilancarkan oleh Blacklist. Membiarkan gold lane mereka ini tetap duel, adu mekanik di bawah. Iya, dan masih butuh beberapa waktu sih sebenarnya untuk farming dari all sendiri. Tapi di area atas, Wise sudah ngebuka dengan satu buah heavy spin. Dan 3 pemain ini sebenarnya dari Blacklist mereka udah mulai kasih strategi yang sama sebenarnya. Mereka coba untuk mainin rotasi 3-4 pemain untuk mencuri satu pemain sebelum adanya turtle yang bisa dikontes kali ini. Dan The Seven sudah mulai terlihat dan Wise dengan satu buah retribution tentunya akan menambah. Lagi-lagi ini makin besar win rate turtle objektif dari Blacklist. Pick off-nya bagus banget sih. Sebelum turtle dia dapetin jungle yang nggak ada power retribution ya udah mau nggak mau dilepas untuk turtle ya. Ya, dan ini bagus ya mungkin dari Blacklist adalah bagaimana setup mereka ya. Ya, tapi Newman Blast-nya connect dari seorang D7, namun masih bisa bertahan dibalikin keadaan dan manipulation-nya connect ke arah seorang D7 dan Wise. Bersiap untuk memfollow up dengan cukup cepat di situ Lim. Overcommit mungkin itulah yang bisa dibilang ya dengan Flicker, Numenon Blast. Dia coba nge-target ke arah Yue dan itu nggak cukup damage ya Om. Iya, itu masih belum punya damage mungkin untuk early game tadi. Dan Blacklist mereka memaksimalkan juga tadi. Kalau kita bilang last pick mereka memang cukup mengejutkan ya. Ada Akai yang di pick, tapi Akai di sini akan memenangkan objektif. Ketika berjumpa dengan Fredrin, heavy spin-nya akan ngejauhin dia. Ya, plus mereka nggak ada yang bawa Purify dari tim Burn Express sendiri. Dan Wise sudah mulai terlihat lagi di area bawah. Blacklist yang sekarang ini tuh bener-bener gacor banget untuk rotasinya. Mereka bahkan gak cuma sekedar rotasi, mereka gak cuma sekedar buka map cari informasi, tapi gimana caranya mereka bisa ngezoning satu permain. Jadi 4 lawan 1, 3 lawan 1, dan landingnya seakan-akan mau gak mau harus dibantu sama landing lainnya. Iya, jadi setiap kali mereka rotasi ini ada potensi mereka juga bisa dapetin point kill. Dan itu yang mengerikan dari Blacklist juga. Dan ATM masih ditunggu juga untuk di top lane ya. Kalau di early game seharusnya ini belum ada damage dari ATM. Oke, top lane. ATM yang coba dikejar harusnya damage-nya nggak cukup karena ya satu vengeance lagi. Mungkin rotasinya itu adaptif ya Om ya. Dia tahu nih kemana harus bergerak. Aduh, Tadi ke XP, sekarang ke gold lane dan pressure di gold lane udah kelihatan lagi. Udah mulai kelihatan dan ditutup jalannya kali ini. Heavy Dua. spin kena 2 pemain. Dan bahkan di follow dengan cukup cepat. Oh my Venus berhasil untuk mendapatkan double kill-nya. Dan itu menjadi setup yang easy banget sebenarnya untuk Blacklist International. Wah, full Wah. plating. Wah, itu wah banget. Apalagi dapetin 2 yang dimana tadi yang kelihatan cuma 1 mungkin, tapi ada bonus yang kedua dan bahkan Banner Threads-nya kena. Dan ini adalah pertama kalinya di mana Novaria dimainkan sebagai roamer juga. Sebenarnya sama-sama bagus MSC sih. ya. Ya betul, untuk MSC. Iya, sebenarnya kalau Novaria Rom ini memang kelihatan efektif banget karena dia bakal mainin rotasi untuk buka Astral Eco, kasih informasi yang lebih masuk. Tapi kali ini dengan adanya kontes yang dilakukan oleh Burn Express, Wise masih bisa untuk mendapatkan retribution-nya. Sementara Cema bakal tumbang di tangan seorang orang Yu. Dan masih mau lanjut lagi dari Blacklist International kali ini. Astral Eco memang sempat dibuka, Wise. namun Wise masih punya heavy spin. Bakal coba untuk ngelokar seorang di Seven. Flicker sudah digunakan, tapi ada headbutt dan juga body slam dari seorang Wise. Dan killing spree diamankan 6-0 Lim. Wah, keuntungannya berganda banget. Dapetin turtle dari Wise-nya. Ngebuang shots besar seperti real world manipulation. Dan bahkan belum selesai bottom lane. Ada kill lagi yang terjadi. Donut menjadi bonus kill untuk Blacklist. Iya.
Edward dengan Unbending Will, bukan dengan Tenacity yang biasa kita lihat Iya. juga. Dia didukung dengan satu Furious Hammer, jadi memang ada damage yang bisa diberikan. Dan Radiant Armor menjadi first item untuk Wise. Sementara ini adalah permainan yang menurutku indah banget dari Blacklist ya. Mereka bisa menghindari target-target ban, deny picknya dari Burn X Flash, dan bahkan mereka unggul sangat-sangat jauh sekali. Dan Burn X Flash yang dimana sering untuk melakukan mirror, ini sepertinya mereka tertantang juga untuk melakukan kontes di Turtle. Ya. Untuk item mungkin gue suka banget itemnya Wise, Om. Dia Dia Radiant langsung. nggak ngikutin yang template gitu loh. Dia Yap. nggak pakai Molten bahkan. Yap. Karena dia tahu Molten sebenarnya tuh udah kena nerf. Kalau misalkan teman-teman sadar itu 2 kali loh. Itu Iya. udah kena nerf 2 kali. Tapi ya memang efektifnya tuh masih berlangsung. Dan sekarang Wise ngelihat oke, nggak perlu pakai Molten, nggak cepet-cepet nggak apa-apa. Yang penting dia bisa nahan damage dari Seacat, dari ATM. Dan itu doang emang source damage yang paling oke untuk di awal kan. Betul. Dan itu maksimal banget sih dari Wise-nya juga. Dan sekarang apalagi ya, dengan level yang sudah mulai unggul juga untuk Wise-nya. Dia bisa jadi badan di depan. Kita tahu 4 yang lain ini mungkin tipis. Cuman kalau badannya di depan memang kuat, bakal masih tetap tebel-tebel untuk Blacklist. Belum lagi Radiant kembali di build oleh satu pemain Blacklist, ada di Edward. Wah, ini udah snowballing sih dari Blacklist sebenarnya dari semenjak menit pertama ya. Kelihatan mereka bisa dapetin 2 turtle plus platingan gold juga yang paling penting untuk all sendiri. Menangin setiap skirmish yang dibuka sama Blacklist. Karena kan Blacklist mereka yang malah kelihatan main hati-hati banget. Tapi Waduh. lagi-lagi heavy spin dari seorang Wise yang akan di follow up dengan adanya satunya Bennett. Tapi kali ini cuma masih bisa survive mundur. Ada di Seven yang coba untuk menahan diri depan dengan satu Bonoman Blast. Namun Yu harus mundur ke area belakang. Bakal coba dikejar oleh seorang di Seven, namun masih ada All dan juga My Venus. Tapi Donut berhasil untuk mendapatkan turtle terakhir untuk Burn X Flash. Setidaknya ini akan mengejar sedikit dari ketertinggalan network yang dimiliki oleh Burn X Flash. Ya sama nggak punya retribution. Mungkin itulah alasan kenapa Donut yang bisa dapetin tadi. Untung banget ya karena mengejar dari network, tapi top lane-nya ini mulai terbuka dan pressure dari tadi Blacklist itu memang ke segala lane, bukan hanya top lane ataupun bottom lane, mid, turtle semua dikuasain. Ya, tapi sayangnya tadi memang heavy spin yang mungkin hanya di follow up dengan ada damage dari seorang All ya. Damage dari seorang Yu sepertinya agak sedikit tertahan di area belakangnya. Namun harus berbagi. Tidak ada perfect turtle untuk Blacklist International, namun sejauh ini mereka masih mengungguli dengan adanya 4.200 di tangan. Namun ATM bersama dengan Edward kali ini bakal coba untuk mengharas balik dari seorang ATM. Udah mulai berasa sih sebenarnya damage-nya ke arah seorang Edward. Ya bisa dibilang begitu. Cuman mungkin yang harus dilakukan sekarang oleh Burn X Flash adalah mereka harus bisa menahan dulu sini heavy spinnya, jangan sampai kena dulu. Heavy spinnya udah kebait juga nih kebetulan kan, udah dipakai juga sama Wise. Untuk next objektif sebenarnya masih lumayan lama, jadi mungkin dari Wise juga udah hitung, jadi dia pakai duluan, nggak ada masalah. Untuk mid lane-nya juga fokusnya mungkin clear dulu. Dan ada kesalahan seperti dari Edward, coba counter setup dari Yu, masih ada reward manipulation, coba untuk membalikan keadaan. Wise-nya masih terlalu tanky, Edward dan Wise nggak bisa diapa-apain oleh Yves. Ini Radiant Armor yang tadi mungkin udah impactful ya, udah mulai kelihatan dari Blacklist. Ya, karena untuk damage di early-nya ada memang di Magic Damage yang diberikan Joy dan juga Yves. Nanti untuk di mid game-nya baru dari Brody-nya akan beraksi. Bagus banget dari My Venus, dia buka asal ikonya kedua pemain belakang. Jadi nggak bisa di follow up dari D7-nya, karena D7-nya cuma ngepoknya ke arah seorang Wise tadi. Dan bahkan My Venus lebih berfokus ke arah backline, yaitu dari Donut dan juga ATM tadi. Ini lumayan keras ya, karena objektif turretnya tuh tipis banget. Lihat di bagian top lane, mengejar lagi kali ini Oh, bagus ATM ke banget. bagian depan. Maju lagi dan dapetin satu kill yang lumayan mahal. Yue harus hilang, bayarannya adalah satu turret. Ini untung atau enggak nih Om hitungannya? Aku bisa bilang lumayan untung tipis. Iya, tapi buat kali Burn X ini Flash. dibuka terlebih dahulu heavy spin connect ke arah seorang D7. Harus ada trade yang didapatkan oleh Blacklist setelah kehilangan dari seorang Yue-nya. Masih mau team fight lebih, kali ini manipulation dibuka oleh seorang Seacat. Edward mencoba untuk lari dari kejaran pemain main Baron X Flash, namun terdapat memori. Dan bahkan dengan satu buah Astral Recall dari seorang orang My Venus menjadi pertukaran 2 untuk 2 sejauh ini. Oke, sebenarnya mungkin jawaban dari Radiant Armor yang bisa nahan magic, tapi bukan untuk fisik. Makanya Donut bisa Iya. dapetin kill tadi. Dan untuk Lordnya, Oh, tapi All flicker maju ke area depan dan Lord berhasil diamankan oleh seorang Cemar dengan satu buat retribution. Tapi kali ini lihat bakal dipaksa tim fight-nya. Donut bakal coba diincar, tapi di sisi belakangnya ternyata Cema terlihat kuat, namun sayangnya Donut sudah tumbang di area depan. Ya, tapi Donut akan bisa mungkin nahan dulu ya. Dimana Lordnya yang jalan ini memang Lord yang tipis, tapi mereka bisa memaksimalkan untuk memainkan Super Minion. Masalahnya Yue sendirian dan bahkan ada satu Boneman Blast di cancel dengan satu buah congkilan dari seorang Yu kali ini. Namun masih dipaksakan di area mid-nya. Team fight demi team fight terus berlanjut dari kedua belah tim Lim Kocul. wah tahun curian barusan ya. Itu Iya. bener-bener pas banget timingnya dan midnya dibalas.
Objektif dibalas dengan objektif. Namun posisinya kali ini Burn Express lebih kuat. Karena apa? Karena ada Lord yang menuju ke arah markas dari Blacklist, Om. Ya, dan bahkan Lordnya ini belum dibersihkan, yang berarti untuk nextnya ini masih dengan super minion yang bisa dimainkan oleh Burnex Flash. Dan menurut ini udah lumayan kuat sih Burnex Flash, di mana mereka akhirnya bisa dapetin potensi ke raid, masuk ke jungle lawan, dan juga bahkan untuk split push. Yes, tapi kali ini heavy spin dibuka lagi oleh seorang Wise. Bakal coba untuk mencolong ke arah seorang Cema. Jungler yang mungkin mau coba untuk mendapatkan satu buah purple-nya. Namun ternyata Donat, dia akan men-secure purple tersebut. Sementara Lord masih ditinggal begitu saja Lim di area bawah. Ya mungkin karena Lord pertama juga ya, makanya agak sulit untuk paksa nabrak. Ini aja udah untung banget. Dia dapetin inner, dapetin outer di atas juga harusnya. Udah emang gini Lord pertama kan, Om? Ini dapat 3 super minion ya tadi. Detik 41 baru tumbuh tadi buat Lordnya. Jadi ini masih next wave-nya yang lagi jalan sekarang. Ini masih dengan minion besar. Dan masalahnya sekarang Burn Express mereka udah bisa dapetin dari power stack-nya mereka sekarang di menit ke yang 11. Kalau kita ngelihat memang posisi dari Donat tumbang 3 kali tapi dia udah jadi ke arah Malefic juga untuk attack penetration ya. Ya dia udah jadi sih sebenarnya. Ini udah pada jadi semuanya untuk Marksman. Tinggal bagaimana nanti fokus di garis depan buat Burn X-Flash. Jangan sampai terculik lagi dengan heavy spin. Karena yang paling mengganggu memang adalah mereka harus bisa ngebet dulu. Ketika heavy spin sudah selesai, itu cooldown time-nya lama. Dan itu ada celah di sana untuk bisa dimainkan oleh Burn X-Flash. Mungkin yang pasti satu ya. Cema ini bukan sosok yang nggak bisa dipanis gitu kan. Itu udah harus disadari sama Burn Express dengan posisi yang bagus. Oh ini bagus banget ya. Tapi harus recall. Tapi ternyata ada pemotongan duniawi dari seorang ATM. Itu kan electrifying bit, sementara kali ini Donat bakal terjepit kah? Enggak, ternyata masih Freeza flicker mundur. Sementara Wise tidak akan mengambil resiko. Kehilangan satu pemain dari Blacklist International. Mereka tidak akan memaksakan team fight-nya. 4 melawan 5, bukan angka yang diinginkan oleh Blacklist. Tapi sudah mulai tercicil satu persatu kali ini. Blacklist International mereka bahkan udah mulai dikejar dari segi perbedaan network yang cukup jauh tadi. Kehilangan 2 source lagi kan. Flickernya kebuang dari Oma Venus dan juga All. Sama sebenarnya, Burn Express juga ngebuka flicker. Tadi Donat juga ngebuka flicker, di Seven juga. Tapi kondisinya Marksman yang tidak punya flicker, sama-sama nggak punya flicker. Ini tergantung dengan inisiatornya nanti. Siapa yang lebih baik dan itu yang bakal dapat duluan. Iya, dan sekarang kayaknya setup team fight dari Blacklist mereka udah nggak bisa asal-asalan buka heavy spin sih. Terutama posisi dari Cema kali ini yang mungkin bisa ngedistract pemain-pemain Blacklist karena mereka bakal kasih space karena Donatnya. Sementara Lord yang kedua yang sudah ditunggu-tunggu udah mulai coba dikontes, tapi kali ini apakah Blacklist mereka bakal coba untuk memaksakan team fight dengan Burn X-Flash. Sementara Lord masih dipok aja, tarik ulur dari kedua belah tim. Oh my Venus bakal cek informasi di area rumputan atasnya. Sementara ATM mulai mengharas ke arah seorang Owl kali ini. Bakal coba ditinggal begitu saja. Tidak, dia mengcover dan bahkan 2 pemain hilang dari pemain-pemain Blacklist International. Ini bahaya, ada satu buah heavy spin dari seorang Wise. Tapi apakah retribution yang on point? Masih bisa untuk mengamankan satu buah Lord. Tapi kali ini bakal dipaksa tim fight oleh Burn X-Flash. Reloading position yang menjebak 2 pemain dari Blacklist, 3 bahkan. Karena Wise dan juga Edward tumbang, menyisakan US sendirian saja. 4 dari Blacklist harus hilang, bahkan masih coba untuk mengejar dengan electrifying beatnya yang hampir saja untuk nempel ke arah Yu. Lordnya langsung dieksekusi, midnya mulai terbuka. Harusnya satu base turret ini bisa didapetin. Karena Yu defense sendiri kayaknya nggak bakal sanggup juga. Dan yes, udah pada hidup teman-teman dari Blacklist. Astral Eco mulai dibuka oleh Oh My Venus kali ini. Serap team fight, Flicker dan juga Nomen Blast. Sementara ada satu buah penetrasi dari seorang Donatnya hilang. Dan pemain-pemain dari Blacklist International, mereka mau paksa. Tapi Oh My Venus sepertinya udah boleh respect dengan damage yang dimiliki oleh seorang Sikat. Ya, ini keunggulan gol dari Blacklist yang sudah mulai terkejar juga oleh pemain-pemain dari Burn X-Flash tadi. Itu perpotongan yang bagus banget di belakang dari ATM, tiba-tiba ngejar ke Owl dan bahkan ada Oh My Venus. Target prioritasnya sih yang bagus dari ATM dan sekarang udah jadi problem nih. ATM yang kita tahu mereka lepas joy-nya, Astral recall dari Oh My Venus. Tapi Owl harus berhati-hati, positioning yang begitu harus diperhatikan sih sama Owl di sini, Lim Kocil. Dan ini resetnya cepet banget dari Blacklist. Ketika tadi dia diserang, sekarang dia serang balik. Recall kali ini, oke, ada konsil yang dibuka sama dorang di Seven, tapi Cema bakal menahan Edward. Di area depannya Oh My Venus, setengah HP. Dan posisinya memang gak bagus ini buat Blacklist kalau mereka mau paksain team fight di area bawah. Karena akan ada 2 orang yang harus ditahan sama mereka, ATM dan juga Donat. Mereka harus pilih salah satu, dan kalau team fight-nya terpisah dari Blacklist International, kemungkinan All bisa diculik dengan cukup mudah oleh seorang ATM.
counternya cepet banget ya. Kayak tadi dia di press on Blacklist, ini tadi di press habis-habisan. Tiba-tiba sekarang zonanya udah dipegang lagi sama Blacklist. Nggak ada Iya. pressure. Betul, betul. Gak dikasih space sih sebenarnya. Ya, dimana mereka ngebalikin langsung juga kayak ya udah tanpa dosa gitu loh. Mereka tetap bisa pegang kendali. Masih dengan 50-50 sebenarnya sekarang ya, karena dari Burn Excellence akhirnya dari item mereka juga sudah jadi. Yang tertinggal di early game mereka udah balas tadi di mid game, dan positioning yang harus diwaspadai sekarang oleh Blacklist. Karena tadi lini belakang mereka bocor. Dua hero yang memang penting banget. Dari Iya. roamer atau bahkan dari gold laner mereka tadi, marksman yang harus tumbang dulu. Mungkin informasi flickernya Owl ini adalah informasi yang paling mahal mungkin ya untuk Burn Iya. Express. Joy bebas banget, pasti bebas banget, dan gak ada satupun yang bisa nge-stop. Ada immune juga sebenarnya dari Rhythm kan. Dan Iya. lihat, pressure-nya malah Blacklist sekarang ngebuka. Itu yang gue bingung kan. Harusnya Blacklist yang tertekan gitu kan. Malah ini Blacklist yang neken. Dan ingat ya, Blacklist ini nggak punya pure tanker di depan. Mereka nggak punya semacam Franco, mereka nggak punya semacam Atlas di sini. Mereka cuma bawa support ke, bahkan bawanya damage seperti yang Lim udah bilang dari awal. Dia bawa Impure Rage. Jadi udah pasti bakal ada build damage dari seorang Novaria sendiri. Dan mereka cuma bisa ngarepin lagi-lagi inisiasinya dari seorang Wise dengan satu buah heavy spin, atau Edward yang masuk pakai dengan satu buah final slash. Sebenarnya bukan cuma itu doang sih. Untuk lane jauhnya juga ini mengkhawatirkan dari Blacklist. Gak ada Iya. yang bisa ngisi om. Iya. Untuk splitnya juga ya. Sulitnya ya. Kayak untuk panjangin lane aja, mereka ini harus hati-hati banget. Karena semua jalan kaki. Plus setiap rumput yang mereka seberangi ini bisa ada satu pemain dari Burn Excellence. Dan Lord yang ketiga yang tentunya. Recall yang bakal coba Wah, dibalaskan dengan satu buah heavy spin, namun Cema masih bisa mundur. Sementara di sisi belakang ATM, bisakah diculik kali ini? Masih ada Astralico dari seorang Myvinus, tapi di sisi lain Donat dan juga D7 mengincar ke arah seorang Owl yang terlihat begitu free Edward. dari belakang. Tapi Wise mencoba untuk mendapatkan satu Wise. buah Lordnya, masih bisa diamankan. Namun Siket berhasil untuk mendapatkan dua pemain tersisa pula dari Blacklist International. Mereka nggak memiliki damage yang cukup kali ini. Dan apakah waktunya cukup kali ini untuk Blacklist melakukan clear minion dengan begitu cepat? Satu katapult, tapi sepertinya bakal coba dipaksa kali ini oleh Burn Express kan? Next wave. Immortality pecah dari seorang D7, next wave yang mulai datang. Tapi sepertinya Oh My Venus bakal coba untuk bertahan. Satu buah Numian Blast dibuka begitu saja, tapi masih bisa untuk mempertahankan. Dibalikin keadaannya, Blacklist International mencoba untuk mempertahankan base mereka hanya dengan dua pemain. Dan berhasil dilakukan. Burn Express mereka terlalu memaksakan keadaan. Dan sekarang tugas dari Oh My Venus untuk menahan Siket gak dikasih pulang. Masih mencoba untuk fight kali ini Siket. Namun Astralico dibuka. Keberadaan dari seorang Siket bakal coba diketahui. Dan masih bisa mundur. Gak ternyata. Satu buah Astralico dari Oh My Venus yang akan membuat tim Burn Express terwipe out. Dan bahkan wipe out yang dilakukan oleh Blacklist membuat mereka bisa mengamankan game yang pertama. Dua melawan dunia. Blacklist Eternal.